Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Rati yang terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri, Dea Juliani, ada Fahmi Ajis, Rafid Iqbar Atalah, dan Hilmi Maula Abdillah. Di sini kami akan memaparkan capstone project yang kami buat, yaitu membuat dashboard kunjungan wisata. Adapun yang akan kami bahas di antaranya poin pertama, apa masalah yang akan diselesaikan, poin kedua, kenapa masalah itu penting, poin ketiga, apa saja solusi yang sudah ada, poin keempat, apa solusi yang diusulkan, dan yang terakhir poin kelima, mengapa solusi yang diusulkan efektif atau efisien. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Hilmi. Ada dua masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, data kunjungan wisata dan data transportasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) berupa angka numerik sehingga sulit dianalisis. Yang kedua, data bersifat statis sehingga data kunjungan wisata dan data transportasi tidak bisa difilter sesuai kebutuhan. Dan ada 3 poin kenapa masalah itu penting. Poin pertama, agar tidak salah saat mengambil keputusan dan harus berdasarkan dengan data yang ada. Poin kedua, agar tidak ada kesalahan memahami kondisi saat ini. Dan poin ketiga, sebagai bahan analisis lanjutan terkait pengelompokan klaster data tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahmi. Ya, berikut solusi yang sudah ada berupa tabel dari Badan Pusat Statistik. Namun untuk menganalisis lebih dalam butuh waktu yang sangat lama. Next. Solusi yang kami usulkan yaitu dashboard Power BI. Dashboard Power BI adalah dokumen satu halaman atau sering disebut sebagai kanvas yang mengilustrasikan cerita melalui visualisasi. Power BI dari Microsoft adalah layanan analitik, bisnis, dan data yang memungkinkan para profesional untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan volume data yang sangat besar. Power BI memiliki berbagai tools dan visualisasi yang memudahkan untuk dianalisis sehingga dapat menyatukan dataset besar menjadi satu dashboard. Power BI memiliki penyegaran secara otomatis untuk memastikan data selalu terkini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafid. Ya, kemudian solusi yang diusulkan apakah efektif dan efisien? Dashboard Power BI secara efisien memuat jutaan catatan ke dalam memori, memungkinkan pengalaman analisis data yang lebih cepat untuk pengguna akhir. Data kunjungan wisata dan data transportasi publik dari Badan Pusat Statistik atau BPS masih berupa tabel. Maka dari itu, dengan menggunakan dashboard Power BI, visualisasi datanya yang berbasis persentase dan angka, mengedepankan visual dengan penggunaan berbagai jenis bagian grafik, data dashboard secara tidak langsung berperan sebagai resume singkat. Proses analisis dan penyampaian yang tertata rapi juga menjadi keunggulan dari penggunaan dashboard ini. Kemudian ini eh, merupakan gambaran dari dashboard kami terkait dengan kunjungan wisata yang mana bisa dilihat di situ terdapat jumlah kunjungan, kemudian ada juga detail terkait dengan rata-rata kunjungan per bulan untuk wisata mancanegara, serta ada jumlah negara yang mengunjungi Indonesia, jumlah negara asing. Kemudian di bawahnya itu ada jumlah jumlah kunjungan wisata mancanegara setiap bulan. Kemudian di bawahnya itu ada 10 negara terbanyak yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2021. Kemudian di bagian tengah yaitu ada terdapat tabel yang berisikan detail terkait dengan jumlah wisatawan tiap mancanegara. Kemudian di bagian kanannya itu terdapat 2 buah slicer yang bisa disesuaikan, yang mana kemudian di bagian bawahnya itu terdapat persentase kontribusi kontribusi mancanegara dari segi negara ya, dalam bentuk persentase, yang mana akan dijelaskan lebih detail di bagian bawahnya. Kemudian kita berlanjut ke dashboard kunjungan wisata mancanegara dari segi akomodasi dan pengeluaran. Bisa dilihat lagi di bagian kiri atas itu terdapat rata-rata pengeluaran dari wisata mancanegara ya. Kemudian ada juga jumlah turis yang menginap, yaitu sekitar 760.000. Kemudian ada jumlah 10 negara dengan pengeluaran terbanyak. Kemudian di bawahnya itu ada 5 provinsi dengan
wisata mancanegara yang menginap paling banyak, baik itu hotel berbintang maupun tidak berbintang. Kemudian di tengah itu ada klaster persebaran untuk hotel, di mana wisata mancanegara menginap. Kemudian di kanan kanan juga ada klaster juga ya, yang bisa digunakan oleh pengguna akhir. Kemudian di bawahnya itu juga ada persentase di mana wisata mancanegara menginap, apakah di hotel berbintang atau tidak berbintang. Serta di bawahnya tidak lupa kami sertakan pula untuk distribusi dari tiap provinsi ya, seberapa banyak dari wisata mancanegara itu menginap. Kemudian kita lanjut ke transportasi publik. Di sini terdapat 9 tel yang mana masing-masing menjelaskan terkait dengan bandara, pelabuhan, serta stasiun. Kemudian di bagian tengah itu ada distribusi pengunjung ya, distribusi penumpang mungkin dari pelabuhan, dari bandara, atau dari stasiun. Kemudian di bagian kanan itu ada 2 slicer juga. Kemudian di bawahnya itu dilengkapi dengan detail terkait dengan eee, ma yearly minimum serta yearly maksimum, serta ada kuartil 1 serta kuartil 3 juga. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat jumlah penumpang ya, baik dilihat dari segi, fasilitas umum, baik baik itu berupa bandara, baik berupa pelabuhan, serta daerah, maupun, dilihat dari segi kunjungan dari tiap bulan. Ya, sekian dari kelompok Rati, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.